apa yang disampaikan oleh Mongol mengingatkan kita kepada bahwa orang yang punya Tuhan harus percaya, bukan sekadar mengatakan saya beriman sama Allah, tetapi mempercayai Allah itu zat yang maha segalanya. Sehingga kalau ada persoalan, dia bisa menyapa Allah. Tapi bahwa kemudian mendekatkan diri kepada Allah, minta bantuan sama Allah dengan berbagai macam cara, itu namanya wasilah. Ini pentingnya kemudian keyakinan kita akan hadirnya Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Mongol ingin mengkritik kita, yang namanya agama itu laku, agama itu praktek, agama bukan sekedar keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menerapkan keyakinan agama kita itu dalam segala aspek. Ketika kita berdagang, ketika kita berumah tangga, ketika kita beraktivitas apapun, maka agama harus wujud dalam aktivitas dan perilaku praktek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, bertemu kembali. Kita hari ini akan mereaksi salah satu video yang cukup menarik menurut saya, dari seorang yang namanya Ronnie Emmanuel. Pasti nggak ada yang kenal kan, karena terkenal dengan Mongol Stress, yang kita tahu merupakan stand up comedy, yang dia ketika ditanya apakah stand up comedy termahal, mengatakan itu bukan hoax, karena pernah dibayar 200 juta hanya untuk stand up selama 15 menit. Sesuatu yang cukup menarik. Dan di tahun yang lalu dia masuk partai politik, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dia pernah dalam salah satu wawancara pernah ngikuti satu sekte penyembah setan, yaitu Children of God. Dan yang menarik dalam video itu, walaupun seorang Mongol Stress, seorang beragama Kristen Protestan, tapi menyarankan bagi orang-orang yang kemudian tokonya tidak laku, asal agar usahanya lancar, jadi jangan buru-buru kemudian mempercayai ada orang yang jahat dan kemudian minta bantuan orang untuk mendoakan. Ayo kita simak terlebih dahulu video dari Mongol yang cukup menarik ini, kemudian kita akan reaksi apa sesungguhnya yang kita bisa ambil pelajaran dari video seorang Mongol Stress. Lu buka restoran atau lu buka rumah makan, rumah makan gua kurang laku, ada yang ngirim nih bro. Oke, lu percayain aja, tapi nggak boleh lu imani. Hanya sebatas percaya, oke, tapi jangan lu pegang teguh, lu imani, oh iya benar ada orang. Jadi pertama yang menarik, Mongol mengatakan kalau kita buka usaha nggak laku, jangan langsung kemudian punya kesimpulan ada yang ngirim nih, orang-orang yang syirik atau kompetitor bisnis kita. Hanya boleh, kata Mongol, percaya boleh, tetapi sampai jangan diimani. Sebab kalau diimani nanti aspeknya itu dampaknya kepada sesuatu yang lebih besar lagi. Dan apa yang mesti dilakukan ketika seseorang meyakini, percaya saja tapi jangan diimani. Kemudian di video selanjutnya Mongol kemudian memberikan saran kepada kita untuk apa. Mari kita simak videonya. Oh iya benar ada orang. No, gimana caranya bang biar usaha gua tetap lancar? Nggak usah manggil orang, nggak usah manggil orang-orang pinter yang konon kabarnya pinter. Lu ajak bini lu ajak orang kerja, yuk kita bersihin rumah makan kita, mungkin ada yang naruh, ya kan? Lu bersihin, mau konsep mana? Dari dalam keluar disapu atau dari luar ke dalam disapu? Apa yang perlu lakuin? Ngepel. Sambil lu ngepel, lu bacain ayat kursi. Sambil ngepel, lu kasih doa buat Nabi Muhammad dan keluarganya, Al-Fatihah. Lu bersihin jendela. Baru air yang bekas lu ngepel, lu buang keluar. Setelah itu lu ambil keran, semprot tanah atau lantai, bacain Al-Fatihah. Yang penting jari lu ini kena di air, di selang, ya kan? Lu bacain aja Al-Fatihah, lu bacain ayat kursi, lu bacain Anas. Kalau gua Kristen bacain doa Bapa Kami, bacain ayat Alkitab, bersihin, udah. Kenapa harus manggil orang? Emang lu nggak punya iman? Menarik.
kelanjutan dari video ini, Mongol kemudian menampar keimanan kita, saya kira. Jangan buru-buru kata Mongol untuk ngambil orang pinter, gitu ya, untuk membantu membersihkan kiriman orang tadi. Apa lo nggak punya iman, kata Mongol? Karena seringkali keberagamaan kita itu, kita percaya sama Tuhan, kalau Islam percaya sama Allah, tapi kita nggak merasa aman, nggak merasa nyaman, nggak merasa kemudian dengan iman kita bisa menyapa Allah secara langsung. Sehingga kemudian kita membutuhkan orang lain untuk mendoakan kita. Ini saya kira yang menurut saya mengingatkan kita betapa bahwa kemudian keimanan ini dahsyat sesungguhnya kalau kita mempercayainya dengan kepercayaan yang dalam kesadaran penuh gitu. Maka kemudian Mongol melanjutkan secara teknis, nggak perlu manggil orang pintar, bahkan diberi kritik orang yang kadang-kadang ngaku pinter. Ini kan sebenarnya persoalan wasilah. Persoalan bahwa kemudian bagi orang-orang yang punya iman, dalam Al-Quran misalkan surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 35 itu Allah mengatakan begini teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Zikirlah sama Allah. Sebutlah Allah, sapalah Allah. Wabtaghu ilail wasilah. Ketika kita sudah menyapa Allah, berzikir sama Allah, menjaga kesadaran kita akan Allah, wabtaghu ilail wasilah. Carilah kemudian secara teknis hal-hal yang menjadi perantara kita untuk sampai kepada Allah. Tadi Mongol menyarankan kepada kita nggak perlu panggil orang pintar, tetapi ajak keluarga kita, kemudian pegawai kita. Untuk apa? Untuk membersihkan kalau kita meyakini bahwa itu ada sesuatu yang menghambat usaha kita. Disuruh ngepel, kemudian di dalam proses mengepel itu kemudian kita baca Al-Fatihah, kita baca sholawat, baca ayat kursi, dan kemudian itu kan sebenarnya wasilah. Bagaimana kita menyapa Allah, berzikir sama Allah, minta bantuan Allah, tetapi melakukan sesuatu sebagai perantara, sebagai wasilah, dan itu diperintahkan oleh Al-Quran. Wabtaghu ilail wasilah, dan carilah jalan-jalan untuk sebagai perantara mendekatkan diri pada Allah. Jahidu fisabilillah, dan berusaha keras setelah itu agar dagangan kita laku. La'alakum tuflihun, agar apa yang kita kerjakan itu membuat kita sukses. Oleh karenanya di dalam ajaran Islam wasilah itu bahkan diperintahkan, tawasul itu bahkan diperintahkan. Cuman persoalannya, pertanyaannya, wasilah, perantara, tawasul itu dengan apa saja yang membuat kita dekat sama Allah? Tawasul itu kalau kita mau simpulkan, bisa kita lakukan dengan amal soleh. Sholat itu wasilah, baca Quran itu wasilah, sholawat itu wasilah, sedekah itu wasilah. Jadi dalam kasus Mongol, apa yang disampaikan oleh Mongol itu menjadi benar, yaitu apa? Bahwa kemudian kalau ada masalah kita nyapa Tuhan, kemudian baca-baca sebagai wasilah. Maka kemudian tadi disarankan ngepel, dan kemudian dalam ngepel itu ada kesadaran mendekatkan diri dengan tawasul, baca-baca. Baca-baca apa? Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan pembuka teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu yang menutupi gara-gara dikirim orang, gara-gara orang kemudian melihat toko kita kok gelap ya, tidak menarik, dibuka itu segala segala tutup, segala hijab itu dengan Al-Fatihah. Bisa 1 kali, bisa 7 kali, kalau memang mau kemudian powerful bisa 40 kali, atau banyak ulama mengatakan kalau kita baca Al-Fatihah itu sampai 13 kali. Itu tidak sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin. Dilanjutkan mungkin dengan membaca sholawat. Ya, dengan baca sholawat berarti apa? Energi sholawat itu luar biasa. Kemudian baca 2 surat penjagaan ya, muta'awidatain, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Untuk apa? Untuk memproteksi usaha kita, toko kita itu dari godaan, dari niat jahat, dari orang-orang yang punya niat dolim atau iri dan dengki. Dengan 2 surat penjagaan sudah cukup. Kalau mau disempurnakan dengan ayat kursi, kalau mau dagangannya laris ditambah dengan ayat 1000 dinar misalkan ya,
surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dengan itu maka kemudian sejatinya sudah cukup. Cuman apa? Ini kan persoalan iman. Ketika kita meyakini Allah ada, Allah bersama kita, Allah lah sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, maka seringkali ini kita abaikan. Kalau mau lagi misalkan kita baca sholawat fatih, ya, sholawat pembuka, hal-hal yang menghalangi usaha kita, maka apa yang disampaikan oleh Mongol mengingatkan kita kepada bahwa orang yang punya Tuhan harus percaya, bukan sekadar mengatakan saya beriman sama Allah, tetapi mempercayai Allah itu zat yang maha segalanya. Sehingga kalau ada persoalan, dia bisa menyapa Allah. Tapi bahwa kemudian mendekatkan diri kepada Allah, minta bantuan sama Allah dengan berbagai macam cara, itu namanya wasilah. Ini pentingnya kemudian keyakinan kita akan hadirnya Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Yang kedua, Mongol ingin mengkritik kita, yang namanya agama itu laku. Agama itu praktek, agama bukan sekedar keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menerapkan keyakinan agama kita itu dalam segala aspek. Ketika kita berdagang, ketika kita berumah tangga, ketika kita beraktivitas apapun, maka agama harus wujud dalam aktivitas dan perilaku praktek kita. Yang ketiga, Mongol ingin menyampaikan kepada kita, walaupun dia Kristen Protestan, tapi pelajarannya besar, ingin mengatakan bahwa di setiap kalimat-kalimat firman, di setiap ayat-ayat suci, di setiap hadis-hadis Nabi, di kalimat-kalimat thayyibah lainnya, sesungguhnya itu powerful, ada energi yang kalau kita baca sebagai wasilah, itu bisa membantu kita untuk keluar dari masalah-masalah kita. Maka kan orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan, kalau Anda pengen rezekinya lancar, sholat duha kerjakan, habis itu baca Al-Waqi'ah. Kalau Anda ingin bersyukur, kemudian baca surat Ar-Rahman dan sebagainya, ya. Kalau kemudian pengen anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa, baca surat Maryam, ya, baca surat Yusuf dan sebagainya. Poinnya sebenarnya di situ, dan terakhir adalah agama, doa-doa kita, bacaan-bacaan kita itu yang sangat menentukan powerful atau tidak pada keyakinan kita. Jadi jangan dikit-dikit kita nggak yakin dengan keimanan kita, potong kompas kemudian minta bantuan orang untuk membersihkan tempat usaha kita yang kita anggap dikirimi orang. Padahal atensi orang, kalau kita manggil orang belum tentu atensinya benar-benar membantu. Mungkin dengan maksud-maksud yang lain. Tapi kalau kita sendiri yang sesungguhnya sudah dibekali dengan Al-Fatihah, dibekali dengan zikir, dibekali dengan sholat-sholat sunnah, yang sesungguhnya sebagai jalan keluar tadi masalah-masalah kita, maka sesungguhnya sudah selesai. Maka tidak heran ketika Rasulullah mengatakan, ud'ullaha wa antum mukununa bil ijabah. Ketika Anda berdoa, menyapa Allah, memanggil Allah, hendaklah Anda yakin bahwa doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, innallaha la yastajibu, sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah, tidak akan mengabulkan orang-orang yang berdoa kecuali doanya dalam kondisi dia yakin dan dia tidak berdoa dalam kondisi ragu akan bahwa Allah adalah zat yang maha mengabulkan. Bahkan Allah janji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka aku akan ijabah doa-doa kalian. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mongol Stress ini, walaupun dia Kristen Protestan, tapi menjadi kritik buat kita atau siapapun yang beragama. Agama itu keyakinan. Seseorang yang mengatakan percaya sama Tuhan harus merasa aman, harus merasa nyaman, harus percaya bahwa Tuhan akan membersamai mereka kapanpun, dimanapun. Sehingga ketika mereka punya masalah, segera menyapa Tuhan, meminta bantuan Tuhan dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan mencari jalan-jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, baik dengan sedekah, baca Quran, baca sholawat,
baca Al-Fatihah dan sebagainya. Habis itu kemudian disempurnakan dengan yakin bahwa dengan itu semua Tuhan akan membantu masalah-masalah kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar terbaik untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Terima kasih Mongol Stress yang sudah mengajarkan kita betapa luar biasanya powernya keimanan seseorang kalau kemudian dilandasi dengan keyakinan, dilandasi dengan ilmu yang benar, dan agama sesungguhnya adalah laku, agama sesungguhnya adalah praktek, agama bukan apa yang ada dalam pikiran dan kemudian angan-angan kita. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.